Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore ini kita kembali bisa mengkaji dan mempelajari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab yang membahas tentang hakikat cara beragama, bagaimana cara beragama yang benar. Terlebih penulis rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama yang tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, tentang kiprahnya dalam membela sunnah. Sejarah mencatat bagaimana kiprah Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidahnya di tengah gelombang fitnah yang sangat besar, yang insya Allah nanti kita akan bahas di poin yang ke-13 yang berkaitan dengan fitnah Al-Quran oleh kalangan Mu'tazilah yang berkuasa saat itu sebagai makhluk. Al-Quran kata mereka adalah makhluk. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal di tengah tiga kekhilafahan yang berakidah Mu'tazilah bisa kokoh di atas prinsip agama yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, fitnah dalam agama ini akan senantiasa ada silih berganti fitnah-fitnah yang terjadi, yang mana ahli sunnah agama ini telah memberikan panduannya, telah memberikan metodologinya, sehingga orang yang memahami hakikat beragama yang benar tidak akan terombang-ambing oleh
gelombang ombak fitnah yang cukup besar. Dan puncak dari fitnah yang besar itu adalah fitnah Dajjal. Jangan lupa jemaah, sebagaimana Rasul menyampaikan, tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mengingatkan umatnya akan dahsyatnya fitnah Dajjal. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'awwadhu min arba'in. Berlindunglah dari 4 hal. Itu fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah azab kubur, dan fitnah apa? Dajjal. Sehingga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan doa ini termasuk doa yang wajib dibaca oleh setiap orang yang mengakhiri sholatnya dengan salam, yaitu untuk berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Jamaah yang dirahmati Allah, Dajjal ini akan memperlihatkan keahlian, kemampuannya yang mampu mengelabui banyak orang, membuat decak kagum banyak orang dengan kemampuan keahliannya. Jangankan orang yang sakit, orang yang mati juga bisa dia bangkitkan. Musim kemarau dia bisa turunkan hujan, sebagaimana di musim hujan bisa dikemaraukan. Karenanya dukun-dukun dan yang semisal dengannya disebut apa? Dajjal. Tapi puncak dari Dajjal itu adalah Dajjal yang asli, nanti yang akan keluar di akhir zaman. Maka Dajjal sebagaimana yang hadis yang sahih akan berdialog dengan seorang pemuda. Tidak disebutkan dialog dengan laki-laki bukan, tapi dengan pemuda. Sang Dajjal memperlihatkan bagaimana kemampuannya. Maka kemudian ditanya pemuda tersebut, maka ia menjawab semakin yakin sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul tentang hakikat Dajjal. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau pemuda ini tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis, mana mungkin bisa mempertahankan saat-saat kondisi gelombang arus fitnah yang sangat dahsyat? Itulah pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar kepada orang yang diakui tentang keilmuannya. Karena ahli sunnah ini jamaah tidak disifati, tidak identitasnya yaitu dengan ormas ahli sunnah. Ahli sunnah tidak melabeli bahwasanya yayasan fulan, radio alat, kalau mengikuti, kalau mendengarkan ahli sunnah selainnya ahli salah wal kadzdzab. Tidak seperti itu. Atau ahli sunnah
wal jamaah. Ahli sunnah sejak dulu ketika menyebutkan sosok panutan yang dijadikan sebagai rujukan, jika seseorang hanya Rasul, jika jamaah maka itu jamaatus sahabat. Sufyan Ats-Tsauri, salah satu kibar at-tabi'in, menyampaikan, kalau engkau berjumpa di bagian bumi barat ataupun timur, sebagaimana keyakinan yang kami miliki, bahwa ikhwanna, mereka adalah siapa? Saudara kita. Manakala jamaah Rasul sebagai rujukannya, para sahabat dijadikan sebagai konsep memahami ajarannya di belahan bumi manapun, ketika sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jalankan dan dipahami oleh para sahabat, itulah adalah apa? Ahli sunnah. Maka sangat tidak relevan dan pola berpikirnya sangat sempit sekali kalau kemudian menerjemahkan ahli sunnah tadi hanya sebatas kepada ormas, yayasan, radio, TV tertentu. Selainnya bukan ahli sunnah. Gak pernah menemukan seperti itu dari para ulama. Karenanya kita kaji jamaah kitab-kitab klasik Quran seperti ini agar kita tahu dari mana kita harus belajar, agar kita tahu dari mana kita harus mengambil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya adalah di poin yang ke-12, ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk. Sehingga dari sini jamaah ada kelompok orang-orang yang memahami tentang takdir yang berlebih-lebihan, yang menyepelekan. Ahli sunnah selalu berpendapat terkait dengan takdir ini. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya takdir itu baru bisa diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika sudah terjadi. Artinya sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini pemahaman yang sempit. Padahal Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang sangat banyak yang berkaitan dengan pengetahuan Allah Ta'ala yang sangat luas. Jadi Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya mengimani takdir yaitu meyakini bahwasanya yang baik ataupun yang buruk harus kita imani. Bagaimana memahami ini jamaah yang rahmati Allah? Di tengah orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak terhadap takdir, ia terbawa oleh situasi dan kondisi kebesaran Allah. Itulah yang disebut dengan Jabariyah. Bagaimana pemahaman mereka? Yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu,
sehingga manusia tidak memiliki kekuasaan terhadap takdirnya. Ini kelompok yang menyimpang, ya. Kelompok yang kedua kebalikannya, itu kelompok yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Bagaimana menurut mereka? Bahwasanya kata mereka Allah tidak memiliki kehendak. Ya. Semua apa yang dilakukan oleh manusia adalah kehendak dari dirinya. Lihat bagaimana jamaah. Kelompok-kelompok seperti ini sampai sekarang masih ada. Karena pemahaman menyimpang tidak wafat seiring wafat pemikirannya tidak. Ahli sunnah memahami bahwasanya Allah memiliki kehendak. Manusia juga memiliki apa? Kehendak, dan kehendak manusia tidak keluar dari kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki itulah kehendak dari Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga manusia ini jamaah berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya, dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dan itu tidak keluar dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya para ulama menyebutkan rukun takdir ada 4. Yang pertama al-ilmu. Apa maksudnya jamaah ilmu di sini? Tidak ada yang Allah takdirkan kecuali didasari dengan ilmu Allah. Allah tahu bahwasanya di bulan Rajab 1444 Hijriah itu kita akan kajian ini. Yang hadir orangnya ini. Allah sudah tahu sebelum terjadi. Pemateri tidak tahu siapa yang mau hadir. Mungkin ada yang sudah niat mau ke Abbas, tiba-tiba di perjalanan perutnya ngaguru, lapar, mampir. Beres-beres kajian sudah selesai. Bisa saja seperti itu. Artinya apapun yang terjadi di muka bumi ini, sampai dedaunan yang jatuh, rambut yang copot, gerakan jari jemari, angin yang bertiup, matahari terbit dan terbenam, Allah tahu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di rukun takdir yang pertama ini kita harus meyakini akan kesempurnaan ilmu Allah. Yang kedua, al-kitabatu. Apa? Al-kitabatu. Maksudnya apa jamaah? Semua yang terjadi dengan keilmuan Allah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, maka sudah ditulis. Alangkah manisnya takdir yang akan diterima oleh seseorang jika meyakini hal ini jamaah. Ketika ada menguntungkan besarnya, kemudian terjadilah kesepakatan meeting point di satu tempat,
bertemu misalnya di Puncak Pas jam 1 siang. Berangkatlah si A ini dari Cianjur menuju Puncak Pas. Sampai di sana ternyata ada macet, ya, macet di Sate Marangi, macet di pasar, nyampe jam 13:15. Sabari HMO menemui temannya tadi, duduk, ada temannya, bagaimana saya mau berbisnis dengan Anda? Pertemuan pertama saja sudah apa? Sudah telat. Apalagi nanti telat setorannya. Maka jamaah, proyek yang menjanjikan tadi tidak jadi disebabkan karena telat. Seorang mukmin ketika sudah melalui 3 tahapan dalam takdirnya, ihris ala ma yanfa'u, dia sudah berusaha berjalan di rel takdirnya, wasta'in billah, dia pun sudah meminta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan tidak ada rasa malas, dia itu serius. Tidak jadi proyeknya jamaah. Apa yang harus diucapkan? Qadarullah ma syaa fa'al. Tenang hidup teh, terburu busuk, untuk nyantai. Kenapa? Karena takdir sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Demikian juga jodoh, demikian juga kematian dan kelahiran. Ketika Allah sudah tetapkan, maka Allah mendasarinya dengan ilmu. Dan semua takdir manusia itu sudah Allah catat. Sahabat bertanya, "Afala nattaqilu ya Rasulullah?" Kalau begitu ya Rasulullah, pasrah saja. Kalau memang penghuni surga sudah disebutkan, penghuni neraka sudah disebutkan, kita pasrah aja. Apa kata Rasul? Fakulun muyassaru lima khuliqa lahu. Setiap orang akan berjalan dimudahkan sesuai dengan apa? Takdirnya. Jadi kalau orang sekarang jualan omset hari ini dapat 300.000, di mana sebelumnya 3 juta, tuh sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat. Nyalsek tukang es jualan, bujang kagak gebret, oke, nyantai. Nah, nyantai jamaah, sebab takdir rizkinya sudah dicatat. Nah, apa? Hujanan, ngicaran es kurang, naros gerudi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah pemahamannya itu akan menentukan kita. Yang ketiga, jemaah hukum yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Allah sudah mengetahui segala sesuatu, tertulis sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ada syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat ma'ruf syairnya tentang takdir ini jamaah. Kita akan coba bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau jemaah, masyitu kana wa illam asya, masyita kana wa illam asya.
apa yang engkau kehendaki karena akan terjadi, wa illam asyad, sekalipun aku tidak berkehendak, wa masyi'tu illam tasya' lam yakun, apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada lima qad alimta, engkau ciptakan hamba-hamba ilmi yajril fata wal muslim. Dengan ilmu itu jemaah yang dirahmati Allah Taala, kecuali takdirnya sudah ditetapkan. Semua takdirnya telah ditetapkan. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadits bihi. Beriman terhadap takdir baik dan buruknya dan membenarkan hadis-hadis tentangnya serta mengimaninya, wal imanu biha. La yuqalu lima wala kaifa. Ketika takdir itu sudah ditetapkan, tidak boleh mengucapkan kenapa tidak seperti ini, bagaimana kalau sekiranya seperti itu. Innama huwa tasdiq wal iman biha. Itu takdir itu dengan membenarkan dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi, dan siapa yang tidak mengerti penjelasan hadis tentang takdir, walam yablughu aqluhu, dan tidak sampai akal untuk mencernanya, faqad kufiya dzalika wa kimalahu, maka hal itu telah cukup dan artinya bila telah sampai ya kepadanya dan sudah cukup baginya. Apa itu? Fa'alaihi bil iman. Itu dia hendaknya beriman, wa taslimu lahu, serta tunduk patuh kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, Yahya bin Ya'mur berkata bahwasanya orang yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di Basra yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Yahya mengatakan, maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat menunaikan ibadah haji dan beribadah umrah, kemudian berkata, apa yang hendak dia cari yaitu ingin menemui sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan tentang keyakinan tentang takdir yang dipahami oleh Ma'bad al-Juhani. Dari sini jamaah, ketika kita hendak menanyakan tentang satu kekeliruan, maka tanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya. Kalau ada penyimpangan, kalau ada kekeliruan, orang awam seperti kita ini yang benar seperti salah, yang salah seperti benar, maka harus apa yang kita lakukan? Bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Yahya dan Ma'mar ini kemudian menanyakan tentang takdir ini kepada Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana ia berjumpa tatkala Abdullah bin Umar ini sedang masuk masjid. Ada kesempatan untuk bertanya, Ma'mar dan Yahya ini kemudian mendekati, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar ini, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan sedikit ilmunya,
sedikit ilmunya. Lalu dua orang tabi'in ini menyampaikan di antara penyimpangannya adalah mereka yang berkiblat kepada Ma'bad ini menafikan takdir, yang berpaham pada dirinya. Jamaah, kalau hanya sekadar bacaan Al-Quran, ini Ma'bad ini pakanannya, tapi memahami Al-Quran ternyata apa? Menyimpang. Di antara penyimpangannya itu meniadakan tentang takdir. Apa maksudnya meniadakan tentang takdir ini, jamaah? Yang disebut itu qadariyah, Allah tidak berkehendak terhadap hambanya. Jadi hamba yang memiliki kehendak secara totalitas berbeda pemahamannya dengan orang-orang Jabariyah, di mana manusia tak punya kehendak, semua total Allah yang memiliki kehendak. Apa yang kemudian dijawab oleh Ibnu Umar ini, kalau engkau berjumpa dengan orang yang memahami seperti itu, maka aku berlepas diri dari mereka. Artinya apa? Apa yang diyakini oleh Ma'bad dan yang mengikutinya adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang. Maka hati-hati ketika ada pemahaman secercas setitik pun pada seseorang, apalagi penyimpangan itu yang notabene perkara yang dasar, maka perkara kuru yang kesana ngaco. Ya, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, jamaah. Orang-orang Khawarij itu kurang apa, jamaah? Bacaan Qur'annya hafal, ya kurang Al-Fatihah hafal. Puasanya lebih rajin dibandingkan sahabat, qiyamul lailnya lebih lama dibandingkan sahabat, tapi Rasul menjuluki mereka ila benar, anjing-anjing neraka. Apa yang terjadi dengan mereka ini, jamaah? Karena cara beragamanya tidak sebagaimana yang dijalankan oleh Rasul dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Kata Ustaz, Pak Ustaz Ahmad, si Ustaznya bisa salah, bisa benar. Apalagi ketika berbicara tentang Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya, perbuatannya, ini ilmu yang besar sekali. Tidak ringan untuk menyampaikannya. Kalau basicnya tidak kuat, tidak mapan, tidak kokoh, nah ini nanti menyimpang. Tidak tahu sifat kalam bagi Allah misalnya, tidak tahu cara membedakan antara Allah Maha Tinggi dengan sifatnya. Mending aku dari ahli Sunda wal Jamaah daripada ahli Sunnah wal Jamaah. Atau siapa? Kata saya jangan bingung ada paham berarti. Baik jemaah yang mati Allah Taala wa Ta'ala. Tadi disebutkan bahwasanya kata Imam Ahmad, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus mengimani takdir itu yang baik ataupun yang buruk. Dan kita sudah mengetahui tentang rukunnya tadi. Di antara 4 rukun tadi ada masyiah. Ya, ada masyiah. Masyiah Allah Taala
dan iradah Allah Tabaraka wa Ta'ala sama tapi beda. Supaya gampang disamain dulu saja. Maka iradah Allah, kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya syar'iyyah. Ada yang sifatnya apa? Qauliyah, ada yang syar'iyyah. Qauliyah ini jamaah yang sifatnya umum, kaun alam, di mana Allah Ta'ala menciptakan, menghadirkan, memberikan rezeki kepada siapa saja, mukmin ataupun kafir, manusia ataupun binatang. Maka iradah qauliyah ini sifatnya umum. Kadang kita berpikir itu jelema gawean nyantai duit narobah. Pernah kita berpikir situ di jamaah kurang sholat bisa waktu seorang boro-boro tepat waktu sholat itu nanti benar kurang muslim benar itu tapi benar. Nah, ini disebut dengan iradah qauliyah. Allah Ta'ala menakdirkan, menciptakan, menghendaki kepada siapapun. Iradah qauliyah tidak ada. Iradah qauliyah ini jemaah tidak ada opsi bagi manusia kecuali tunduk patuh. Bagaimana contohnya Ustaz? Iradah qauliyah Allah guncangkan Cianjur. Diguncang Cianjur jam 2 Lampung 45 menit ke sarare. Ayah ngomong, abdi mah moal ngiringan. Moal ngiringan naon? Moal ngiringan aya lini sepertos itu cicing we. Biasa teh? Bisa mah mah. Arutuh mah bumi payung we, bumi penggarama tapi kada ekal kene. Kepada siapapun. Dan manusia tidak bisa apa? Menolaknya. Karenanya tadi harus apa? Taslim dia, harus menerima. Allah berikan hujan. Aduh ya Allah, namanya oke karetnya su. Pokoknya can garing ngesujan dialihkan we. Kemana? Kata tanggi biasa mah. Wah biasa. Sebab naon? Iradah qauliyah. Adapun iradah syar'iyyah, di mana iradah ini adalah yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, hanya saja manusia bisa memilih, bisa menolak. Beriman baik atau buruk? Baik. Apakah semua makhluk yang ada di muka bumi ini beriman semuanya? Tidak. Afdhalul a'mal as-salatu ala waqtiha, utami nama tepatnya tak Allah tos ya azan ras komat karek komat karek sarokaan karek borokaan si orang tiasa menetapkan tepat waktu lambat di rakaat kedua, bahkan sebelum salam sunat dia punya apa? Opsi. Itu yang disebut iradah apa? Syar'i. Karena jamaah hadis yang asal yang masyhur ketika ada pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mencuri. Lalu
ditanya oleh Umar, kenapa mencuri? Kata si pencuri ini, takdir dari Allah. Benar apa enggak? Benar enggak? Hah? Mencuri ya, takdir dari Allah. Kata Umar, kalau begitu saya potong tanganmu atas kehendak Allah. Benar apa enggak? Ini keburukan. Ada orang yang berzina. Kenapa berzina? Takdir dari Allah. Ustaz, ya kurang raja maneh tak syariat Allah. Benar enggak? Khairihi wa syarrihi. Ketika ada dua opsi, ya, dua opsi untuk memilih, misalnya pekerjaan, suruh milih yang mana? Saya pilih yang ini saja. Berarti ini takdirnya. Niatnya yang ini cuma ditentukan sama atasannya, kamu di sini aja di kota B. Takdir dari Allah bukan? Takdir dari Allah. Karena manusia tidak ada yang keluar dari takdir Allah Taala. Jemaah, Imam Ahmad kemudian melanjutkan, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadari, dan semisal hadis-hadis tentang takdir, wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, dan semua hadis-hadis tentang melihat Allah. Jadi ahli sunnah meyakini bahwasanya seorang mukmin akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mata kepalanya. Mata kepalanya. Ada kelompok yang kemudian berdalil dengan Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka berseri, wajah yang akan berjumpa dengan Rabb-nya. Nadhirah, kata mereka yang menolak ru'yah, melihat Allah dengan mata kepalanya. Nadhirah di sini dimaknai dengan menanti atau menunggu. Dalilnya Al-Quran. Tetapi salah memahaminya karena apa? Tidak sesuai pemahaman para sahabat. Para sahabat ketika disampaikan oleh Rasul terjadi gerhana bulan, innakum satarawna rabbakum, anjeun sadaya pasti tinggal Allah sapertos kita. Ya, sepertos gerhana bulan. La tudhammuna fi ru'yati, moal berdesakan. Mana lemburan wah kitu da kapenyo kukabehan. Sahabat tidak kemudian bertanya, aku asa terpercaya Tuhan itu sahabatnya. Rasul menyampaikan langsung dibenarkan tanpa menggunakan perasaan ataupun logika yang dimainkan. Dan Rasulullah itu shadiqul masduq. Shadiqul masduq, orang yang jujur lagi dibenarkan. Ayat jelma anu aku jujur tapi dijuluki ku batur, si pembohong. Ayat balata behese aku ayat mah jelma anu jujur. Nabi saha jujur, Nabi saha jujur pak Nabi mah. Nah di penjara bapak jujur. Karena naung gua. Wa la yabudda min harfan wahidah, dan tidak boleh menolak sekalipun satu huruf. Di antara pemahaman yang menyimpang itu jamaah, itu ada ahlul takyif, ahlul tahrif, ahlul ta'wil, ahlul tasbih, ahlul tamthil, ahlul mu'attilah, ada juga ahlul tafwid, banyak sekali. Ketika jamaah ada
kelompok yang menolak Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalilnya sama, Qurannya sama, ayatnya sama, suratnya sama. Wa kallamallahu Musa taklima, diganti wa kallamallaha Musa taklima. Betana naon jamaah eta? Betana naon? Fokus teh jika yang balik. Wa kallamallahu Musa taklima. Doma. Siapa? Ismul fa'il itu lafzul jalalah, Allah yang berbicara dengan Musa. Terus sampai seorang yang kalau diganti wa kallamullaha Musa taklima. Jadi Musa itu berdialog dengan Allah. Padahal di dalam Quran disebutkan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, naon anu dicatat tak kubanangan anu katuh. Dia asalnya ieu teh tongkat. Berarti dia Allah saha anu ngajak bicara? Allah. Dari sunat mah gampil. Ahlu salaf anu hesekeun sorangan gitu. Mata ngajian tong salah di awal hese tak bercantan aja mah. Jadi kata Imam Ahmad wa anna ya rudda minna harfan wahidah, tidak boleh menolak satu huruf. Ya, tidak boleh menolak satu huruf. Dan Al-Quran itu istimewaannya dijaga. Tidak ada satu harokat apalagi huruf yang tertinggal, tidak ada. Wa ghairiha min al-ahadits al-ma'thurati 'an istiqat, demikian pula hadis-hadis yang selainnya yang mahfuz dari orang-orang yang terpercaya. Berjamaah yang mata Allah tabaraka wa taala al-kafiruna wa an la yughasima ahadan, tidak boleh mendebat seseorang tentang takbir. Wala yunadarahu, dan tidak boleh juga berdebat-debatan tentang takbir. Wala yata'allam al-jidal, dan tidak boleh belajar tentang berdebat masalah takbir ini. Fa'innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruha. Kata Imam Ahmad, karena berbicara tentang takdir atau berdebat tentang takdir, tentang ru'yah, tentang Al-Quran dan yang selainnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW diperdebatkan itu makruh dan terlarang. Wa manhiyun anhu, terlarang. La yaqumu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata. Tidak boleh berdebat sekalipun apa yang diperdebatkan kebenaran. Min ahli sunnati hatta yadal jidala wa yusallima wa yu'mina bil adab. Sehingga seseorang itu alangkah baiknya meninggalkan perkara-perkara yang diperdebatkan. Apa? Masalah takbir. Masalah takbir, di mana singkatnya takbir itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita imani. Dengan mengimani takbir itu kita akan merasakan kita rasa manisnya kehidupan. Seorang sahabat mengatakan kepada anaknya, ya bunayya tajid ta'mal iman, kau tidak akan merasakan cita rasa manisnya iman hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai kau beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan.